Nama saya Kurniasari, NIM 35 2019 008. Di sini saya akan membahas tentang sikap konsumtif pada masyarakat di masa pandemi. Mari kita simak video dulu. Pasar non-pangan di sejumlah daerah yang dipadati pembeli jelang Lebaran. Bahkan warga sampai berdesakan demi mendapatkan keinginan mereka. Kerumunan warga yang menumpuk di depan pintu gerbang pusat perbelanjaan di Cigasong ini terpaksa dibubarkan Satpol PP Majalengka karena sudah meresahkan. Kala itu meski sudah ditutup, warga tetap memaksa masuk untuk membeli pakaian baru. Sedangkan di dalam toko, petugas juga membubarkan kerumunan warga yang sudah lebih dari 1 jam berbelanja baju lebaran. Keramaian juga terjadi di kota Sukabumi. Area PSBB di sepanjang Jalan Ahmad Yani yang seharusnya sepi justru dipadati warga yang berbelanja di pertokoan ini. Bahkan warga rela berdesakan dan antri dalam jarak dekat. Anjuran para petugas keamanan pun tak digubris oleh warga. Memiliki barang baru di hari raya seolah menghempas rasa takut. Nah, tadi udah pada lihat sekilas video yang aku putar ya. Aku mau ngasih pandangan sedikit lah, pembahasan tentang kasus ini. Jadi memperluas virus corona berdampak besar tidak hanya dalam bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian, termasuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan proses pembelian barang atau jasa. Kemudian dengan semakin banyaknya warga Indonesia yang positif menderita COVID-19, pemerintah membuat kebijakan kayak bekerja, belanja, dan beribadah di rumah. Dan hal itu untuk mencegah makin meluasnya penyebaran virus tersebut. Aktivitas masyarakat menjadi lebih terbatas ya. Bahkan aktivitas belanja juga banyak dilakukan dari rumah melalui belanja online, belajar online, dan sebagaimana adanya. Kemudian konsumen tidak perlu dibingung bagaimana belanja, cukup klik saja barang akan sampai di depan rumah. Cara pengiriman cepat, mudah, bahkan seringkali gratis dan dibuat seaman mungkin ya. Kemudian di sini aku juga mau membahas tentang teori kasusnya. Belakangan ini publik dihebohkan dengan beredarnya beberapa rekaman video yang menunjukkan kerumunan yang berdesak-desakan untuk berlomba memasuki pusat perbelanjaan, yang seperti video yang aku putar tadi ya. Di tengah situasi pandemi dan penetapan pembatasan sosial berskala besar, kerumunan orang tersebut mengabaikan segala resiko demi memutaskan harga mereka untuk belanja. Jadi kayak mereka karena itu keperluannya, mereka tidak memikirkan apa dampaknya yang mereka akan dapat. Tindakan bebal dan berbahaya oleh sejumlah orang tersebut jelas membuat geram berbagai pihak, khususnya bagi mereka selama hampir 3 bulan dengan kesadaran penuh telah membatasi gerak demi mencegah penyebaran virus tersebut. Tindakan individu takkan pernah bisa dilepaskan sepenuhnya di konteks masyarakat di mana ia berada di fenomena setidaknya dapat kita lihat sebagai konsekuensi dari pembangunan masyarakat berdasarkan logika kapitalisme. Kemudian masyarakat berinti pada produk komoditas secara massal demi memutarkan akumulasi modal. Jadi bukan hanya barang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan jasa keinginan, tapi keinginan konsumtif pun turut diciptakan untuk membuat individu senantiasa menyerap komoditas hasil produksi. Mekanisme pembentukan itu keinginan konsumtif yang menimbulkan ciri konsumer dilakukan secara struktur. Masyarakat seperti inilah yang dikritik oleh aliran teori sekolah Verkut. Si Handunata telah mengartikulasikan pertanyaan krisis Hertmer, salah satunya tokoh kunci aliran teori kristis ya. Kemudian kesimpulannya itu yang aku ambil adalah bisa disimpulkan bahwa masyarakat di
masa pandemik ini menjadi konsumtif karena masyarakat takut akan virus corona, sehingga lebih baik belanja banyak sekaligus untuk stok saat mereka ada di rumah. Seperti itu kesimpulannya dari teori yang ada sama kasus yang aku dapatkan.